Cerita berlanjut, Xiachi bersiap memasak, dengan melempar pisau dapurnya ke atas, kemudian menangkapnya. Dalam hatinya bilang, memulai, masak ayam. Lalu dia mulai mengaduk-aduk tepung, lalu memotong daging ayam dan lainnya, kemudian dia memasak ayamnya di wajan. Setelah selesai masak, dia berpose. Koki spesial Xiachi-chan, aku yang terbaik. Lalu dia membawa 4 makanan berbeda yang dibuatnya, kepada 4 master yang menunggu di dekat meja. Mari makan. Dia meletakkan makanannya sesuai dengan selera masternya. Undang 4 master untuk mencicipinya. Dia membuka tutup makanannya, dan keluar kilauan cahaya keemasan. Master Lizan dan Master Rubah penasaran melihatnya. Master ketiga dan Yan Yue juga melihat makanan itu. Dan terlihat, 4 jenis makanan itu, yang pertama ayam rebus jinggo, kedua ayam panggang kentang, yang ketiga ayam panggang garam, dan yang keempat ayam air liur. Master Rubah bertanya, cahaya apa itu tadi? Lalu, Xiachi mempersilahkan makan. Ayolah, Master Lizan berkata, kemudian gunakan sumpit Anda. Mereka berempat, masing-masing menggunakan sumpit, untuk mencicipi makanannya. Master Lizan bersiap melahap daging. Master Rubah sudah memasukkan makanan ke mulutnya. Keempat master wajahnya jadi memerah, setelah mereka semua mencicipi makanannya. Master Lizan berkata, lumayan, rasa yang sudah lama tidak kucicipi. Master Rubah bilang, itu api yang berkorbar, rasa panas menjalar ke wajahku, seperti burung phoenix yang bangkit dari nirvana. Master ketiga bicara, setiap saya menggigitnya, tanpa disadari energi spiritual dalam tubuh saya menjadi gelisah, seperti perasaan saat menerobos. Yan Yue bilang, saya tahu, ini membawa kebahagiaan tanpa batas bagi orang-orang. Master Lizan bertanya, dari mana asal keempat hidangan ini? Xiachi bilang, itu adalah cinta, dalam hatinya. Untuk menghadirkan cita rasa ayam yang paling sempurna, manisnya ayam harus dihadirkan dengan belayan yang lembut. Dengan begitu, setelah diberi bumbu dan lauk pauk, tetap bisa mempertahankan rasa ayam aslinya sampai ke kuahnya. Lalu Master Rubah menyentuh dagunya. Murid kecil, saya sangat puas sebagai seorang guru. Kemudian Xiachi bertanya, guru keempat, apakah saya memenuhi syarat? Yan Yue menanggapi, cepat duduk untuk makan. Setelah makan, kembali ke kamarmu dan berlatih keras. Kemudian Xiachi makan nasi putih di sana. Lalu dia kembali ke kamarnya. Setelah itu, terlihat langkah kaki Master Lizan di sana. Berpindah di kamar Xiachi. Dia sedang melihat sistemnya. Dalam hatinya bilang, dilihat dari informasi yang ada, saya bisa mendapatkan poin dengan membuat orang lain kesal, tapi saya tidak boleh kesal, kalau tidak saya akan kehilangan banyak poin kemarahan. Apa yang akan kulakukan? Apakah Anda ingin 6 organ indera saya murni dan tidak memiliki keinginan dan keinginan? Tidak yakin kapan fitur ini dapat dibuka kuncinya. Lalu Xiachi bertanya, hai, saudara sistem, fungsi apa yang kita miliki? Sistem menjawab, fungsi dasar, dapat dibuka di mall. Xiachi jadi semangat, pusat perbelanjaan. Bisakah saya membeli sesuatu? Paket tersebut tidak termasuk barang-barang dari dunia asli saya, seperti penembak jitu naga, bom atom, dan lain-lain. Sistem berkeringat. Tuan rumah, apa yang ingin Anda lakukan? Xiachi bilang, pistolnya akurat dalam jarak 7 langkah, dan senjatanya cepat serta akurat dalam 7 langkah. Dan saya semakin penasaran, apakah teknologi itu kejam, atau sihir itu kejam? Katakan saja padaku jika kamu memilikinya. Sistem menjawab, ya, ada. Menukarkan alat peraga yang sesuai, memerlukan poin yang sesuai. Misalnya, senjata pemusnah massal seperti bom atom, mungkin memerlukan sejumlah poin yang sangat besar. Xiachi bertanya, membandingkan bom atom dan Gridmaster, mana yang lebih dahsyat? Sistem menjawab, basis data sistem saat ini, tidak memiliki data untuk perbandingan ini, dan host dapat mencobanya di masa mendatang. Kemudian Master Lizan datang dengan wajah tersipu. Dia bilang, bom atom. Xiachi mendengar suaranya. Apa? Master Lizan bicara, tidak apa-apa. Xiachi jadi grogi. Tuan besar, besar, besar. Kamu. Xiachi dalam hatinya bilang, saya tidak akan berpikir terlalu banyak kan.
Mungkinkah guru itu juga? Master Lizan mengeluarkan suatu benda yang beraura biru. Sebelum makan, saya berencana memberikan Anda pesona lagu ajaib, tetapi di luar dugaan, rencana tersebut terganggu oleh makanan lezat. Jimat ini adalah bukti bahwa kamu telah menjadi murid langsung kami berempat, yang dapat melindungi kamu di saat-saat kritis. Xiachi bergumam, "Fiu, saya pasti terlalu banyak berpikir, bagaimana mungkin?" Lalu dia menerima jimat itu. "Terima kasih Tuan," Master Lizan berkata. "Bom atom tidak sekuat saya, jika saya punya kesempatan, saya bisa membiarkan Anda mengalaminya, Anda harus bekerja keras." Xiachi bilang, "Apa?" Master Lizan berkata, "Selamat istirahat, pasti banyak hal yang ingin kamu ketahui. Sebagai seorang guru, saya juga harus bermeditasi." Kemudian Master Lizan pergi menghilang dari sana. Xiachi bertanya-tanya, "Bom atom tidak sekuat saya. Lihat, apakah ada sesuatu dalam kata-katanya?" "Guru, Anda mungkin tidak tahu apa itu bom atom." Chapter berganti. Xiachi berdiri, di depannya adalah Paviliun Xingyun. Dia berkata, "Apa nama perpustakaan yang disebutkan kemarin? Cloud Pavilion seharusnya ada di sini, bukan? Itu semua salah Yan Yue, karena tidak menjadi pemandu wisata yang baik sama sekali." Dan di tempat lainnya, Yan Yue berkata, "Kakak ketiga, aku memikirkan beberapa kata, yang bisa membuat Xiachi marah sampai mati." Master ketiga bilang, "Saya khawatir, kamu akan mati sebelum kemenanganmu berakhir, jadi sebaiknya Anda minum teh bersama saya untuk menjernihkan pikiran." Terlihat, Xiachi akan membuka pintu. "Saya sudah lama ingin mengunjungi perpustakaan di kuil Changming." Aduh, lalu dia kaget mendengar suara di sana. Bang! Dia jadi merasa bingung. Kemudian ada sebuah ekor rubah menuju ke arahnya. Bungkus dengan erat, dan menariknya. Ah! Xiachi dibawa masuk ke dalam. Ah! Lalu dia terjatuh di lantai. Aduh, dan di dekatnya ada master kedua. Master kedua bertanya, "Murid muda, apakah Anda membutuhkan saya untuk menjadi guru Anda?" Xiachi bilang, "Ah, Tuan kedua, itu kamu." Lalu master kedua menoleh ke arahnya. "Dengarkan nadamu." Tampaknya sedikit kecewa. Xiachi menanggapi, Tidak, hanya saja, awalnya saya ingin pergi ke perpustakaan, untuk mencari beberapa buku latihan untuk dipelajari. Saya tidak mengetahui jalannya dengan benar kemarin, jadi saya salah mengidentifikasi tempatnya. Di sini cukup bagus, dan ada dalam rencana kunjungan saya." Terlihat, tangan master kedua di lantai. "Mengapa murid baik saya sangat suka belajar?" Xiachi menjawabnya, Hahaha, lumayan, berpikir, saya merasa sesuatu akan terjadi." Master kedua berkata, "Kenapa kamu bersembunyi di belakangku? Mungkinkah aku sangat jelek, sehingga membuatmu takut?" Xiachi bicara, "Guru kedua sama anggunnya dengan raksasa yang menakutkan, anggun seperti naga yang berenang, secermelang bunga krisan musim gugur, dan semewah pohon pinus musim semi. Bisa dibilang dia adalah wanita cantik, dengan paras secantik bunga kembang sepatu. Lihatlah kota Qingren sekali, lalu lihatlah negara Qingren." Kemudian, master kedua ekornya muncul satu. Xiachi berkata, "Tuan kedua, beginilah ekormu terlihat." Xiachi merasa senang. "Ah, imut sekali." Master kedua berkata, "Ups, saat mood sedang bagus, ekornya akan muncul. Saya tidak menyangka murid kecil saya sangat berbakat. Jika Anda terus memuji saya, jika Anda dapat membuat saya menunjukkan 9 ekor saya dengan gembira, saya akan menghadiahi Anda sejumlah harta yang besar." Xiachi bertanya, "Hadiah besar apa?" Master kedua menjawab, "Obat mujarab di lemari semuanya buatan saya, ada yang bisa menguatkan tubuh dan menyehatkan saripati, ada yang bisa memperpanjang umur, dan ada yang bisa membantu orang menerobos alam. Pokoknya, apapun yang kamu mau, aku bisa memberikannya kepadamu sebagai guru." Xiachi menanggapi, murid itu tanpa malu-malu mencoba membuat puisi terlebih dahulu. Berpikir, Anda tidak memiliki libai di sini, kan? Kemudian Xiachi melantunkan puisinya. Yuan Xianyi Yuan Xiang, angin musim semi bertiup melintasi Huaqing. Yan Fei Xian Gong Santou. Xiang Li, master kedua jadi senang mendengarnya. Lalu ekornya keluar 3, kemudian keluar 9. Master kedua berpikir, "Hei,
Sudah selesai. Lalu dia bilang, puisi ini sangat indah. Kemudian Xiaoqi memegang tangan master kedua. Guru kedua, puisinya indah, orangnya bahkan lebih cantik. Master kedua menjawab, bocah, kamu, apakah kamu menggodaku? Lalu tubuh Xiaoqi dipegang erat oleh ekor rubah master kedua. Xiaoqi berkata, Tuan kedua, apa yang ingin kamu lakukan? Master kedua bilang, kamu fasih sekali. Sepertinya aku perlu mengajarimu, apa artinya menghormati gurumu? Xiaoqi berkata, guru kedua, berikan saya hadiah dulu lalu ajar, saya akan belajar lebih giat. Master kedua bicara, ya, benar, terlihat, ekornya yang memegang erat Xiaoqi. Kemudian berubah jadi sesuatu, dan kemudian master kedua telah berada di belakang Xiaoqi, dan tangannya merangkul di atas pundaknya. Kalau begitu, izinkan aku memberimu hadiah terlebih dahulu. Lalu, terlihat ada banyak master kedua mengelilinginya. Master kedua berkata, botol ungu di lemari, yang mana yang kamu inginkan? Semuanya terlihat baik. Xiaoqi bicara, terima kasih. Terima kasih, Tuan kedua. Master kedua bilang, murid kecilku, mengapa kamu ingin mempelajari beberapa teknik untuk bertransformasi? Lebih baik ikuti gurumu dan pelajari keajaiban ilusi. Ilusi rubah berekor 9 sangat menarik. Xiaoqi wajahnya jadi tersipu. Kemudian keluar asap dari hidungnya. Belajar, walaupun sekalipun kamu tidak tidur, kamu harus belajar. Lalu master keempat Yan Yue datang dengan wajah curiga. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Terlihat, Xiaoqi yang jengking, terus berguling-guling di lantai. 2 tuan dan 1. Aduh, apa yang sedang kamu lakukan? Yan Yue bertanya, mengapa Xiaoqi terlihat begitu bodoh, kamu tidak akan menggunakan ilusi padanya, kan? Master kedua menjawab, hehe, entahlah. Saya mengajarinya latihan, apakah Anda ingin ikut juga? Kamu datang tiba-tiba, apakah ada masalah? Yan Yue dengan ekspresi agak kesal menjawab. Tidak perlu, saya khawatir akan menjadi gila saat berlatih bela diri. Kakak perempuan tertua berkata, bahwa Xiaoqi berada di paviliun Xingyun, dan meminta saya untuk membawanya untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Lalu, dengan teriakan keras Yan Yue menendang bokong Xiaoqi. Bang, bangun. Kemudian Xiaoqi langsung bangun. Oh, pinggangku. Berpikir, saya memiliki kekuatan mental yang kuat, tapi tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap guru kedua. Perkembangan seperti apa yang akan terjadi selanjutnya, sayang jika tidak mengalaminya. Xiaoqi melihat, master keempat berdiri di depannya, dan master kedua duduk di dekat tungku alkimia. Pemberitahuan sistem muncul. Tuan rumah, Mi Yue adalah salah satu dari 3 nama keluarga utama di Qingqiu pada zaman kuno, dia adalah keturunan dari keluarga Hu, dan keterampilan ilusi keluarga menempati peringkat pertama di antara 3 nama keluarga utama. Yan Yue bertanya, apa yang kamu lihat dalam ilusi? Xiaoqi menjawab, saya tidak melihat apapun, jadi saya disela. Guru kedua, tolong ajari saya keajaiban ilusi lain kali. Master kedua menanggapi, saya akan memberikan segalanya. Terlihat, Xiaoqi yang memegang botol ungu. Dengan wajah senang Xiaoqi berkata, selamat tinggal, Tuan kedua. Xiaoqi bilang, botol merah boleh dipilih sesuka hati, tapi botol ungu tidak boleh dipindahkan, penasaran banget sama obat mujarab apa yang ada di botol ungu. Terlihat tempelan papan nama di sana, bertuliskan Paviliun Xingyun. Xiaoqi berpikir, agak menyesal. Yan Yue bilang, jangan terlalu memikirkannya, ayo pergi.